Kalau lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah ya, kita memohon pada Allah, kita berusaha untuk curhat pada Allah ya, mengadukan pada Allah. Intinya kita harus dekati Allah, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Karena yang memberikan ujian itu adalah Allah, yang menyelesaikan masalah itu Allah. Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita. Makanya kita harus bertobat pada Allah ya. Kita ngomong sama Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kita deketin Allah, kita curhat sama Allah, kita ngomong pada Allah, apapun masalah kita ngomong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Pinasweet. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Banyak sekali yang berkirim testimoni keajaiban sholawat, kisah sholawat, kedahsyatan sholawat. Sini banyak sekali testimoni ya, testimoni keajaiban sholawat ya. Karena beliau selalu membaca sholawat, mengistiqomahkan sholawat ya, geber dengan sholawat. Akhirnya Allah kasih beliau tuh keajaiban dari sholawat tersebut, sehingga banyak teman-teman kita yang berkirim testimoni dari keajaiban sholawat. Nah, karena beliau itu nggak putus asa dari rahmat Allah, beliau itu benar-benar butuh yang namanya pertolongan Allah, maka dia itu minta solusi sama Allah. Kalau lagi banyak masalah, lagi butuh apa saja ya, lagi ada hajat apapun, perbanyak baca sholawat, minta solusi sama Allah ya, perbanyak baca sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat pohon uang, sholawat tibil qulub, atau sholawat apapun yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Nah, kalau kita lagi diuji sama Allah, artinya kita itu disuruh cepet-cepet ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita ujian. Contoh, kalau kita lagi banyak masalah, kita cepat ambil wudhu ya, kita segera menghadap pada Allah dengan cara sholat, perbanyak baca sholawat, istighfar itu ya. Yang pertama yaitu kita perbaiki sholat kita ya. Kalau secara umumnya pada para ulama mengatakan yaitu kita sholat tepat waktu ya. Kadang sebelum adzan dikumandangkan tuh kita sudah ada di tempat sholat. Kalau bagi perempuan di rumah, kalau bagi kaum laki-laki ada di masjid ya. Dan terus perbanyak kita membaca istighfar, baca sholawat. Karena kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalas sholawat kita 10 kali. Berbanyak baca sholawat ya. Sholawat dan sholawat. Istiqomah sholawat ya. Geber sholawat, terus istiqomah sholawat. Pokoknya setiap hari itu sholawat. Tiada henti untuk berselawat. Tiada hari tanpa sholawat. Yang penting kita baca sholawat. Kalau masalah hasil terserah Allah, yang penting kita banyak-banyak baca sholawat ya. Sholawat dan sholawat. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Fatih dari Mas Arya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Arya. Saya mau kirim testimoni keajaiban sholawat Fatih yang saya dawamkan. Saya seorang peternak lele Mbak, dan saya yang memberikan modal kepada teman-teman saya untuk ternak lele. Nah, di situ ada suatu ketika kejadian ya, saya dan tim itu mengalami yang namanya kebangkrutan. Nah, ketika saya dan tim mengalami kebangkrutan, di situ saya untuk melakukan hijrah atau pindah ke rumah saudara saya. Ternyata di situ saudara saya itu kerja sebagai bersih-bersih masjid. Di situ saya juga ikut kerja sebagai bersih-bersih masjid. Nah, karena di situ saya kerja sebagai orang yang bersih-bersih masjid, apapun yang saya lakukan, apapun yang kerjaan saya lakukan dengan ikhlas. Karena saya benar-benar mengalami kebangkrutan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya di situ melakukan marbot atau bersih-bersih di masjid. Nah, suatu ketika di situ ada seorang musafir yang
berhenti sejenak, istirahat di situ dan melakukan sholat. Kemudian kami melakukan perbincangan lah, ngobrol. Dan situ si musafir itu tadi, bapak itu tadi bersama istrinya tuh ngobrol dengan saya dan memberikan saran kepada saya agar saya tuh selalu mendekat kepada Allah, minta maaf sama Allah, bertobat kepada Allah, dan mengadukan semua masalah-masalah saya kepada Allah. Saya harus bertobat kepada Allah, yakni dengan cara perbanyak baca sholawat fatih sebagai bentuk pertobatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya saya itu harus deketin Allah ya, mengadu sama Allah, meminta maaf sama Allah, ngobrol sama Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Allah selalu dilibatkan. Makanya di sini saya berusaha untuk libatin Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Intinya adalah Allah dan selalu Allah yang paling utama supaya kita kembali kepada Allah. Nah, ketika saya istiqomah mendawamkan baca sholawat fatih, alhamdulillah atas izin Allah menyelesaikan masalah saya, Allah menyelesaikan semua perkara-perkara saya, dan Allah melunasi hutang-hutang saya yang hutangnya ratusan juta, nggak cuma 50 juta atau 80 juta, tapi ratusan juta. Alhamdulillah atas izin Allah, hutang ratusan juta Allah lunaskan, Allah beresin, dan Allah semua yang menanggung. Entah gimana cara Allah, ternyata di situ Allah sudah mengutus para malaikatnya. Ternyata dengan saya mendawamkan sholawat fatih, karena keberkahan sholawat fatih di situ ternyata sangat mudah. Tiba-tiba ada orang yang transfer uang gitu, tiba-tiba ada orang yang meminjami uang tanpa riba. Banyak sekali keajaiban sholawat yang saya rasakan dari Allah yang diberikan pada saya. Allah selalu menjaga saya, Allah selalu memberi petunjuk pada saya, Allah selalu memudahkan semua masalah-masalah saya, Mbak Vina. Intinya di sini saya harus bertaubat dulu, mengakui semua kesalahan saya kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan meminta maaf kepada Allah, dan ngobrol sama Allah, berdoa pada Allah untuk menyelesaikan semua masalah saya, karena masalah saya dari Allah, dan semua masalah saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah, Mbak Vina, berkah sholawat fatih yang disusun oleh Al-Arif Al-Kabir Sayyid Muhammad Al-Bakri. Bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, subhanallah Mbak, berkah keajaiban sholawat itu, berkas keajaiban sholawat fatih itu, saya merasakan sendiri keajaiban sholawat fatih, Mbak. Subhanallah, banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Allah berikan keajaiban sholawat fatih karena saya mendawamkan sholawat fatih, saya istiqomah sholawat fatih. Allah berikan keajaiban dari istiqomah baca sholawat fatih tersebut, Mbak. Cukup segini saja, Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat fatih tersebut. Semoga dengan kisah saya ini banyak teman-teman yang bisa mendawamkan sholawat, istiqomah sholawat, rutin baca sholawat, mendahulukan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, dan sehingga Allah memberikan keajaiban sholawat tersebut, Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arya atas kiriman testimoni keajaiban sholawat fatih. Subhanallah, teman-teman. Di sini Kak Arya mengalami masalah demi masalah yang Allah berikan pada Kak Arya. Ternyata sama Kak Arya dikembalikan kepada Allah, karena yang memberikan masalah adalah Allah, maka sama Kak Arya dikembalikan kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Nah, ketika kita banyak masalah ya, kita deketin Allah, kita mohon ampun sama Allah ya, kita bertobat pada Allah, kita beristighfar pada Allah, kita berselawat Nabi kepada Allah, perantara Rasulullah itu Allah berikan keajaiban sholawat. Nah, kalau kita lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah, ngobrol sama Allah. Kalau lagi ada masalah, ya Allah, ada masalah, tolong beresin masalah saya, ya Allah, gitu ya. Benar kata Mas saya. Yang penting kita tuh deketin Allah, bertobat pada Allah ya, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah, utamakan Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Insya Allah
semua masalah itu akan Allah beresi, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar. Dan apapun masalahnya, kita ngadu sama Allah, maka Allah akan bereskan semua masalah yang ada. Ketika kita sudah mengadu sama Allah, kita ngobrol sama Allah, kita berbicara pada Allah, semuanya yang gak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, Allah maha kuasa, Allah maha kehendak, dan Allah itu maha besar, sedangkan masalah itu sangat kecil dan Allah itu maha besar. Kalau kita lagi banyak masalah, perbanyak baca sholawat, kita ingat kepada Allah, kita kembali pada Allah ya, kita kembalikan masalah kita pada Allah, kita bermunajat pada Allah, mohon ampun sama Allah, dan kita perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita pada Allah, perbaiki sholat kita pada Allah, hubungan kita sama Allah, dan kita meminta maaf kepada Allah, dan kita minta hidayah sama Allah supaya kita selalu diberikan kenikmatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Fatih itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.